Allahumma salli ala Muhammad. Ibnul Bar la yadkhulun nar. Ibnul Ab la yadkhulul jannah. Jadi kalau anak yang baik tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau anak yang durhaka, anak pembangkang, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maknanya kalau kita menjadi anak pembangkang, kita tidak akan disukseskan, tidak akan dibahagiakan oleh Allah, dan dikhawatirkan tatkala kita mati, tatkala kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kita jadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita tidak akan disengsarakan oleh Allah. Kita tidak akan disusahkan oleh Allah. Dan dipastikan tatkala kita meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah, yang besok dapat kekuatan dari Allah, ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بحضرة إخوانك من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi aulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'alin ya qaiman bil zawali mumjam bil midan wa lakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidi
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وملاتي وهب به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sungguh-sungguh kafaroh kafir alladzina orang-orang yang qalu berkata mereka innallaha sesungguhnya Allah wal masih ibnu Maryam dialah al-masih putra Maryam. Ul katakan ya Muhammad faman yamliku maka barang siapa yamliku menghalang-halangi menguasai minallah dari Allah syai'an sesuatu in arada sungguh menginginkan siapa Allah ayyuhlikal masih ibnu Maryam untuk membinasakan al-masih ibnu Maryam putra Maryam wa ummuhu dan ibunya wa man fil ardi dan orang-orang yang ada di bumi jami'a semuanya. Walillahi dan milik Allah mulkus samawati wal ardi kerajaan langit dan kerajaan bumi wa ma bainahuma dan barang di antara keduanya yaitu langit dan bumi. Yahluku ma yasha Allah menciptakan barang yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah dan Allah ala kulli syai'in
atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ini peringatan bagi kita yang menutup hati kita dari petunjuk Allah, menutup hati kita dari perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, menutup hati kita dari larangannya Allah yang seharusnya kita menjauhi, dan menutup hati kita dari sunnah-sunnah Rasulullah yang telah menjadi contoh uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Semuanya itu sampai kepada kita berkat wasilah yang dinamakan ulama. Semua itu berkat wasilah yang dinamakan ulama. Ulama belajar kepada guru, gurunya, terus nyambung kepada tabi'in, terus nyambung kepada para sahabat nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tahu bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran? Itulah berkat sambungan-sambungan, sanad-sanad yang nyambung kepada Rasulullah, mulai dari keluarganya, mulai dari para sahabatnya, mulai dari pengikut-pengikutnya, sampai pada hari ini yang jadi wasilah adalah para ulama. Kau tahu bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran berkat wasilahnya para ulama. Gimana hadisnya kemarin tentang akhlaknya Rasulullah, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. An Sa'd bin Hisham qol sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu akhbirni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluquhul Qur'an. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Hisham, berkata Sa'ad bin Hisham kepada Sayyiduna Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Hisham ini, akhbirni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku, beri kabar aku dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalat, maka dawuh istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, ada akhlaknya baginda Rasulullah, akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi kanjeng Nabi Muhammad akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Sa'ad, diriwayatkan oleh tabi'in sampai kepada kita melalui wasilah para ulama. Salah satu contoh kesempurnaan kebaikan
dari orang Islam, dari orang Muslim, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Di mana dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi ciri-cirinya salah satunya kesempurnaan kebaikan orang Islam adalah tarkuhu, meninggalkan ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan kita, sesuatu yang berghibah, sesuatu yang fitnah, itu kita tinggalkan. Laqad kafarul ladzina, sungguh-sungguh kafir alladzina, orang-orang yang qalu, yang berkata mereka, innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah dialah Al-Masih ibnu Maryam. Kanjeng Nabi Isa putra Maryam itu dikatakan Allah. Isa adalah disamakan dengan Allah. Sungguh-sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu adalah Tuhan. Qul, katakan ya Muhammad, faman yamliku, maka barang siapa yamliku, yang menahan, yang menghalang-halangi, minallah, dari Allah, syai'an, sesuatu, in arada, yang mana sungguh-sungguh menginginkan Allah, ayyuhlikal masih ibna Maryam, untuk membinasakan Al-Masih ibna Maryam, wa ummuhu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'ah, dan orang-orang yang berada di dalam bumi semuanya. Siapa yang sanggup menghalang-halangi apabila Allah sudah berkehendak untuk membinasakan, untuk mewafatkan orang-orang di atas dunia ini? Siapa yang sanggup menghalangi? Tidak ada. Walillahi mulkus samawati wal ardi, dan milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, dan ingat bahwa Allah yang menciptakan itu semua apabila Allah itu menghendaki. Kalau Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Kalau Allah menghendaki kita untuk dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka dengan mudah Allah melapangkan rezeki kita. Dan juga sebaliknya, apabila Allah menghendaki sempit rezeki kita, itulah sangat mudah bagi Allah. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha
wa yaqdiru walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabb, sesungguhnya Tuhan kita yaitu Allah, yabsutul rizqa liman yasha, akan melapangkan rezekinya seseorang yang dikehendaki, siapa-siapa yang dikehendaki, dan juga sebaliknya. Wa yaqdiru, menyempitkan rezeki seseorang kalau Allah menghendaki. Walakinna, akan tetapi, aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau Allah menghendaki melapangkan rezeki kita, Allah akan mudah untuk melakukan itu, sangat mudah untuk melakukan itu. Dan juga sebaliknya, kalau Allah menghendaki kesempitan atas kita, juga Allah sangat mudah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, melainkan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalian sudah mengetahui bahwasanya yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang, bukan bah dukun, bukan. Tatkala lancar rezekinya, bah dukun itu mandi, sakti mandraguna. Aku baru dagang 1 bulan sudah berpenghasilan 1 miliar. Kafir orang yang seperti itu. Menuhankan makhluknya. Syirik orang yang seperti itu, karena menuhankan makhluknya. Dan sebaliknya, aku berdagang 1 bulan gak laku-laku, bahkan aku mengalami kebangkrutan. Ini karena diguna-guna oleh orang. Itu juga kafir. Selain Allah, tidak ada yang bisa membuat mudarat terhadap kita. Dan sebaliknya, tidak ada yang dapat membantu kita kalau Allah yang menginginkan. Kita punya keinginan, kalian punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Namun yang terjadi adalah keinginannya Allah. Kita punya rencana, kalian punya rencana, Allah juga punya rencana. Namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya rencana, Anda punya rencana, namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Semoga rencana kita, semoga rencananya kalian sama dengan rencananya Allah, sehingga mudah bagi kita untuk merealisasikan apa yang kita cita-citakan. Syaratnya harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak bersungguh-sungguh, nggak akan bisa. Makanya kita nggak boleh mempertuhankan makhluk, menganggap makhluk sebagai Tuhan, sebagaimana orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhannya. Isa itu adalah
Tuhan. Bukan Tuhan Isa itu, tapi utusannya tuh Tuhan. Menganggap bahwa Isa itu Tuhan, itu kafir. Bagi yang berkata bahwa Isa itu adalah Tuhan, dijawab oleh Allah, "Wa may yamliku minallahi syai'an in arada ay yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu." Kalau Allah sudah ingin membinasakan sesuatu, siapa yang bisa menghalang-halangi? Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Termasuk tatkala Allah menginginkan kebinasaan terhadap Isa, juga ibunya. Isa juga ibunya, dan juga membinasakan seluruh wa man fil ardi jami'a, seluruh manusia yang berada di dalam bumi, semuanya jami'a. Itu sangat mudah bagi Allah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Isa al-Masiha ibna Maryam, Isa putra Maryam, wa ummuhu, dan juga ibunya. Ini adalah kuncinya. Kalau Allah ingin membinasakan Isa beserta ibunya, juga sangat mudah. Bahkan seluruh manusia di atas muka bumi ini juga sangat mudah. Al-Masih ibn Maryam wa ummuhu, Al-Masih putranya Maryam dan ibunya. Kalau Al-Masih ibn Maryam itu Tuhan, kenapa kok ada kata ibunya? Berarti kalau ada ibunya, berarti dia pernah dikandungnya. Berarti dia pernah menjadi janin. Sedangkan janin yang ada di kandungan seorang ibu awalnya tidak ada. Termasuk kita, awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, berwujud sebagai makhluk yang sempurna di atas muka bumi ini. Namun ingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada ketiadaan. Ingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah, dari tidak ada menjadi tidak ada. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sangat mudah bagi Allah. Apalagi menitipkan seorang anak kepada seorang ibu. Contohnya di sini adalah Siti Maryam menitipkan anak di dalam kandungan Siti Maryam. Sedangkan Siti Maryam tidak punya suami, itu sangat mudah. Zaman now, zaman sekarang, bisa aja itu terjadi dengan adanya bayi tabung. Gak ada hubungan suami istri, namun bisa hamil ada. Ada juga gak punya suami, bisa hamil juga banyak. Namun kehebatannya Allah bukan di situ. Ada lagi yang lebih hebat, menciptakan manusia tidak ada bapak, tidak ada ibu, melainkan langsung kun fayakun, yaitu penciptaan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Harus kita tafakuri ciptaannya Allah, itu harus kita
tafakuri, agar di dalam jiwa kita, di dalam hati kita timbul rasa syukur kita kepada Allah, diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, tatkala kita tidur, bisa aja nggak dikembalikan oleh Allah. Ruh kita, kesadaran kita bisa saja tidak dikembalikan. Allahu yatawaffal anfusa, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mana miha. Di mana? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau Allah menginginkan ruh kita, jiwa kita tidak kembali, maka kita akan mati. Karena apa? Allah menggenggam ruh, jiwa orang yang ketika itu dalam keadaan mati. Jadi ruhnya digenggam oleh Allah. Namun kalau Allah wallati lam tamut menghendaki kita belum mati, maka akan dikembalikan oleh Allah. Contohnya orang yang sedang tidur fi manamiha. Kayaknya sampean kalau pas tidur bisa bangun, berarti ruh kita, jiwa kita, kesadaran kita oleh Allah dikembalikan. Namun kalau sampean pas tidur kemudian gak bangun-bangun, berarti ruhnya, jiwanya oleh Allah sedang ditahan, digenggam. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau sampai bangun dari tidurnya, seperti kalian dikehendaki untuk dikembalikan ruhnya, dikembalikan jiwanya oleh Allah. Kita tiap hari sudah belajar mati. Tiap hari kita sudah belajar mati, belajar meninggal dunia. Buktinya kita tidak ingat apa-apa, walaupun digigit nyamuk, walaupun bangkai oleh kecoa, gak ketahuan, gak sadar kita. Itu sudah mati kita. Itu contoh sudah mati. Makanya kita jangan terlalu banyak bermimpi dalam tidur kita. Kita harus wujudkan mimpi-mimpi kita dalam kenyataan. Bukan mengejar mimpi, mengejar cita-cita di dalam mimpi, tapi
kejarlah cita-cita itu dalam kehidupan kita. Tatkala bangun, kita kejar cita-cita itu dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita. Bangun, mandi, sholat tahajud, murojaah, zikir, wiridan, berdoa kepada Allah untuk minta dipermudah, diberi kekuatan untuk melampaui ujian-ujian ini dengan mudah. Kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah, seberapa besar ujian bisa terlampaui dengan mudah. Makanya dekati Allah, jangan tambah jauh dari Allah. Dekati semua yang kita lakukan, niatkan untuk taqarrubun ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan, ibadah mahdhah, ibadah sunnah, bahkan pekerjaan kita, profesi kita, semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menyadarkan diri ini, siapalah diri ini. Tatkala jasad ini sudah terpendam, sudah membusuk di dalam tanah, kemana kita akan kembali? Jangan sampai kita punya prinsip kita akan berwujud seperti manusia lagi. Tidak. Mempunyai jasad lagi. Tidak. Mempunyai tangan lagi. Tidak. Mempunyai mata, kuping, hidung, mulut, kaki, tangan, bahu, dada, perut, punggung, kepala. Tidak. Makanya orang yang sudah mati tidak ada kewajiban untuk sholat lagi, terputus amal ibadahnya, terputus. Kalau sudah mati, nggak wajib lagi dia sholat, karena sudah nggak mempunyai jasa. Sholat itu wajib karena kita punya jasa. Sholat itu wajib karena kita punya raga ini. Kalau kita sudah nggak punya raga, kalau kita sudah meninggalkan jasad ini, kita tidak wajib untuk sholat. Tidak ada lagi, terputus semua amalnya. Kalau kita sudah mati, kecuali 3 hal. Apa itu? Idza in qata'a amaluhu illa min thalathin. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin. Yang kedua, wal ilmi yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Semuanya akan terputus kecuali 3 hal ini. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Cuma ini toh yang tidak akan putus, walaupun kita sudah mati. Tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah.
Jariyah itu maknanya besok akhirat. Jadi kalau sampean sedekah jariyah akan diterima besok di akhirat, tatkala sampean sudah mati, tatkala kalian sudah meninggal dunia, baru sedekahnya itu akan tampak kepada kita. Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Apakah selalu berupa harta? Tidak. Karena kullu ma'rufin shadaqatin. Kullu ma'rufin shadaqatin. Tidak selalu berupa harta yang kita infak sedekahkan, tidak. Namun kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itulah sedekah. Kebaikan apapun, tersenyum sedekah, salam sedekah, membuang duri paku dari jalanan sedekah, menyapa orang sedekah, senyum kepada orang sedekah, ater-ater terhadap tetangga sedekah, mendoakan orang secara diam-diam sedekah. Pokoknya kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itulah sedekah. Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Gimana ilmu yang bermanfaat ini? Kalau sampean tidak melaksanakannya, sampean punya ilmu tentang sholat tahajud tapi nggak pernah sholat tahajud, gimana mau bermanfaat? Nggak bisa. Kalau sampean ingin bermanfaat ilmunya, istiqomahkan dalam perbuatan. Misalkan kita punya ilmu tentang sholat tahajud, kita istiqomahkan, kita dawamkan sholat tahajud dalam kehidupan kita. Karena amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang didawamkan walaupun hanya sedikit. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? A'malu ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla. A'malu ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang adwamuha, yang didawamkan, yang diistiqomahkan, wa in qalla, walaupun itu hanya sedikit. Salat tahajud satu salam cukup, asalkan dawam, asalkan istiqomah. Walaupun hanya sedikit, asalkan
istiqomah, asalkan didawamkan dalam kehidupan kita. Jam 3 sholat tahajud, dawam terus 2 rakaat, gak nambah-nambah selama 1 tahun, gak apa-apa. Itu amal yang sangat dicintai oleh Allah karena didawamkan. Ketimbang sholat tahajud 1 kali 8 salam, namun besoknya sudah gak sholat lagi, itu gak dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah adalah yang didawamkan, walaupun hanya sedikit, tapi didawamkan itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Bahkan ada suatu riwayat, kalau kita istiqomah, kalau kita mendawamkan suatu hal, sholat, zikir, wirid, didawamkan setiap jam 3 pagi, hatta kita sudah meninggal dunia, malaikat tetap mencatatnya karena kedawaman kita, keistiqomahan kita. Kita tetap dianggap hidup, kita tetap dianggap berzikir, kita tetap dianggap sholat tahajud, kita tetap dicatat wiridan di hadapannya Allah sampai yaumul qiyamah, tetap dicatat. Padahal kita sudah meninggal, tapi dawamnya itu, keistiqomahannya itu yang terus hidup sampai yaumul qiyamah. Makanya kita tatkala kita ke Mbah Sunan Ampel, ke Mbah Sunan Giri, ke Mbah Sunan Bunang, pasti mereka punya wirid, pasti mereka ada amalan yang istiqomah, pasti mereka ada amalan yang didawamkan. Contohnya Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel itu mendawamkan suratul Fatihah 313 setelah tahajudnya. Kalau kalian ingin ziarah ke Sunan Ampel, ingin ziarah ke Mbah Sunan Ampel, paskan waktunya. Beliaunya jam 12 malam sholat tahajud, kemudian baca suratul Fatihah 313. Datang ke Pesarian, sholat tahajud dulu di masjidnya, kemudian datang ke Pesarian, ke makomnya, kemudian tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para wali, kemudian tawassul kepada Mbah Sunan Ampel, kemudian baca suratul Fatihah 313 di samping makomnya Mbah Sunan Ampel. Nanti akan ketemu, akan didatangi oleh Mbah Sunan Ampel biiznillah. Mbah Sunan Giri di Gresik, apa yang didawamkan? Membaca ayat kursi. Berapa kali? 313 kali. Jamnya jam 12. Sama, tawassul juga kepada Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, kemudian tawassul kepada Mbah Sunan Giri. Kemudian baca ayat kursi 313. Lah nanti didatangi oleh Mbah Sunan Giri biiznillah. Mbah Sunan Bunang datang ke sana. Amalan apa yang didawamkan? Suratul Ikhlas, Al-Ikhlas,
Berapa? 313. Jamnya jam 12. Habis sholat tahajud, sholat hajat, datang ke pesantrennya, datang ke makomnya, tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, para wali, dan kemudian tawasul kepada Sunan Bonang. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 313. Ada yang bilang 1000 kali. Setelah nanti didatangi oleh Sunan Bonang, dikasih petunjuk. Semua itu biiznillah, atas izin dari Allah. Datang juga ke Syekhona Khalil Bangkala, baca Dawam Alfiyah, sholat tahajud jam 12. Kemudian datang ke pojok masjidnya itu, makomnya dari sebelah situ, sebelah kanan depan. Tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, para wali. Kemudian tawasul kepada Syekhona Khalil. Kemudian baca Nadhaman Alfiyah. Pelan-pelan, nanti didatangi oleh Khalil Bangkala. Semua itu biiznillah. Itulah yang didawamkan oleh para wali, para sahabat, para ulama-ulamanya Allah. Pasti ada amalan yang diistiqomahkan, pasti ada amalan yang didawamkan. Amalan-amalan itu berupa ilmu, dan ilmu yang didawamkan itu tidak akan putus karena selalu bermanfaat walaupun kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, amalan yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh, walidin solehin yad'u lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya. Sulit kita mendoakan orang tua itu kalau kita tidak dicap oleh Allah sebagai anak yang soleh solehah. Sulit. Gimana mau mendoakan kedua orang tuanya? Mendoakan dirinya sendiri saja sudah tidak pernah. Gimana mau mendoakan kebahagiaan kedua orang tuanya? Yang diminta dalam doa-doanya hanya kekayaan hartanya. Tahajud, zikir, namun tak kalah berdoa, ya Allah, lancarkan rezeki saya, ya Allah, jadikan saya orang kaya. Gak sempat mendoakan kedua orang tuanya, karena yang ada di dalam cita-citanya hanyalah gemerlapnya dunia. Jangan heran itu semua terjadi. Sampai yang sekarang masih anak-anak, besok akan pasti punya anak. Dan apa yang kalian lakukan sekarang, kama tadi nubudan, maka besok akan anak-anaknya akan persis sama kepada yang kalian lakukan kepada orang tuanya. Sama persis, pelak, ibarat semisal sama. Kalau sampean pada orang tuanya acuh tak acuh, besok anak-anaknya juga acuh tak acuh. Kalau sampean kepada orang tuanya memusuhi orang tuanya, menelantarkan orang tuanya, besok akan dibalas oleh anak-anaknya. Sampean akan ditelantarkan juga oleh anak-anaknya.
Makanya kita nggak boleh kita menyalahkan orang. Ada orang tua umurnya udah 90 tahun, kemudian ditelantarkan oleh anak-anaknya, terus sampai menyalahkan anak-anaknya. Jangan salahkan orang itu, karena orang itu dulunya seperti itu kepada orang tuanya. Orang tuanya diletakkan, dititipkan di panti jompo. Besok kalian juga akan dititipkan di panti jompo oleh anak-anaknya. Kalau sampean disuruh, diperintahkan oleh orang tuanya, jegideg tok, pura-pura nggak dengar. Jegideg tok, pura-pura nggak dengar, padahal dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Pasti besok akan dibalas oleh anak-anaknya. Kalau sampean minta tolong pada anak-anaknya nggak akan mendengarkan kalian, pasti. Makanya kalau dimintai tolong oleh orang, jangan jegideg tok, pura-pura nggak dengar, ya, pura-pura nggak tahu, ya, pasti dibalas, pasti. Kama tadi dan pasti dibalas. Hal yang sama yang kita lakukan terhadap orang tua, yang kita lakukan terhadap orang lainnya sama. Makanya sampai harus jadi anak yang soleh, jangan jadi anak yang pembangkang. Kalau sampean jadi anak yang pembangkang, tidak ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ibnul Ab la yadkhulu jannah. Anak pembangkang, anak yang durhaka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan surga lambang kesuksesan. Sedangkan surga lambang keselamatan. Sedangkan surga lambang kesejahteraan. Jadi kalau kalian jadi anak yang pembangkang, kalian jadi anak durhaka terhadap orang tuanya, tidak ada jaminan kalian akan sukses di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, Ibnul Bar, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang baik kepada kedua orang tuanya, la yadkhulun nar, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Sedangkan neraka itu lambang kesengsaraan, lambang kesedihan, lambang penderitaan. Gak akan Allah zalim membuat sampai menderita, sedangkan kalian adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang baik, anak yang barokah, anak yang bermanfaat bagi sekitarnya. Mustahil akan dimasukkan ke dalam neraka. Mustahil kehidupannya sampai akan disengsarakan oleh Allah. Mustahil kehidupannya sampean akan disedihkan oleh Allah, akan diberi penderitaan yang panjang oleh Allah. Mustahil. Syaratnya sampean harus jadi anak yang baik, anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga sekitarnya. Pegang ini bedanya Ibnul Ab sama Ibnul Bar. Ada jaminan sendiri-sendiri bagi anak-anak itu. Namanya Ibnu, anak, tergantung orang tuanya. Orang tuanya juga harus bisa memberikan surga, jalan menuju surga bagi anak-anaknya. Karena surga itu dilambangkan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, kesuksesan. Surganya anak berada di bawah telapak kaki ibunya. Surganya anak berada di bawah telapak kaki ibunya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu.
Jadi kesuksesan kalian itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Kesuksesan sampean, kesuksesan kalian, kebahagiaan kalian, kesejahteraan kalian besok, keselamatan kalian besok, itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maknanya apa? Berada di bawah keridhaan dari orang tua. Jangan dustai orang tua kita, jangan dolimi orang tua kita. Semua orang tua itu menginginkan anak-anaknya baik, menginginkan anak-anaknya bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Makanya jangan dolim. Kalian pamit belajar kepada kedua orang tuanya, sedangkan di sini hanya tidur-tiduran, makan tidur, ibadahnya nggak ditambah, biasa aja, nggak ada peningkatan dalam ibadah. Itu dolim kepada kedua orang tuanya yang ngirim uang, yang mencari nafkah rezeki untuk membiayai kalian. Makanya jangan dolim. Kalau dolim kepada kedua orang tuanya, dipastikan tidak akan sukses hidupnya. Walaupun kaya, itu bukan lambang kesuksesan. Karena yang dikatakan kaya yang sesungguhnya adalah kaya hatinya. Kaya hatinya, kuat hatinya, hebat hatinya, kuat mentalnya. Itulah orang kaya, orang bahagia. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibnul bar la yadkhulun nar, ibnul ab la yadkhulul jannah. Jadi kalau anak yang baik tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau anak yang durhaka, anak pembangkang, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maknanya kalau kita menjadi anak pembangkang, kita tidak akan disukseskan, tidak akan dibahagiakan oleh Allah, dan dikhawatirkan tatkala kita mati, tatkala kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kita jadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita tidak akan disengsarakan oleh Allah. Kita tidak akan disusahkan oleh Allah. Dan dipastikan tatkala kita meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah, yang besok dapat kekuatan dari Allah, ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.